Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Taktik Menggagalkan Skakmat Satu Langkah dari Lawan. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Title Tuesday Blitz Chess.com, tepatnya pada ronde kedua. Pertandingan ini sendiri berlangsung pada tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 00:06 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara wakil Bangladesh yaitu Muhammad Fahad Rahman menghadapi Super Grandmaster asal Rusia yaitu Vladislav Artemiev. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Vladislav Artemiev menggunakan catur buah hitam dengan rating blitzchess.com 3089 menghadapi Muhammad Fahad Rahman dengan rating chess.com 2629 dan menggunakan catur buah putih. Di sini, Fahad Rahman memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas dengan pion C5 oleh Vladislav Artemiev. Ini adalah pertahanan Sisilia. Kuda F3, pion E6, pertahanan Sisilia dalam variasi Prancis. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat, dan seperti pada balasan umumnya, hitam membalas dengan pion C pukul D4 dan kuda pukul D4. Pion A6 membuat permainan ini masuk dalam variasi kan, masih dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pion C4, kuda F6 mengancam atau mengincar pion lemah putih yang ada di petak E4. Untuk melindunginya, putih membalas dengan kuda menuju C3, menteri C7, gajah E2 untuk persiapan rokade sayap raja, pion B6 persiapan venseto gajah, rokade pendek atau rokade sayap raja oleh putih, dan gajah menuju B7. Menteri D3, gajah E7 persiapan rokade pendek juga, pion F4, pion D6 mencegah agar pion yang ada di petak E4 tidak semakin atraktif maju terus ya. Gajah E3, kuda B menuju D7 semakin memperkuat penjagaan di petak atau di di petak E5 maksudnya ya. Pion B4, rokade pendek oleh hitam. Benteng A menuju C1, ini langkah penting ya. Kenapa? Menempatkan benteng putih di lajur C. Ini tujuannya adalah untuk mengancam atau memberi ancaman secara tidak langsung terhadap menteri hitam. Dan di sini hitam membalasnya dengan benteng menuju C8. Pion G4, ini jelas langkah yang sangat berbahaya. Langkah yang dirancang putih untuk menghancurkan pertahanan sayap raja dari hitam. Pion G6 untuk sedikit memberikan penekanan pada petak yang diinginkan oleh putih, yaitu petak F5 untuk ditempati pionnya nanti. Pion H4, kita lihat ini manuver yang sangat berbahaya oleh putih. Lihat, pion putih ada di lajur H, G, F, E, C, dan B, berusaha untuk mengincar atau mendominasi petak pusat ya. Pion E5, ini langkah penting. Tujuannya adalah untuk mengajak pertukaran pion di petak pusat sekaligus dengan tempo mengancam kuda putih. Dan di sini putih mencoba untuk memperlambat tempo dengan melakukan langkah kuda menuju D5. Tujuannya adalah untuk memberikan ancaman terhadap menteri hitam ya. Sehingga di sini menteri hitam lebih memilih mundur menuju petak D8 dan kuda ke B3 untuk mengamankan kuda dari ancaman pion. Kuda pukul kuda di D5
dan pion E pukul D5, gajah pukul pion di H4. Lumayan lah ya, setidaknya hitam mampu mendapatkan satu pion dari putih yang sangat berbahaya untuk pertahanan sayap rajanya. Namun, masih akan ada ancaman atau serangan berbahaya dari putih di langkah-langkah selanjutnya. Pion F5 mencoba untuk merusak pertahanan sayap raja dari hitam. Dan harapan Fahad Rahman di sini adalah dengan pion G pukul F5, tujuannya adalah agar pertahanan sayap raja dari hitam kian terbuka. Namun dalam situasi seperti ini, kita dapat belajar bagaimana cara Artemiev nantinya menggagalkan pola atau rancangan skakmat satu langkah dari Fahad Rahman dengan sangat baik. Apa balasan hitam di sini? Dengan gajah menuju G5, setidaknya mencoba untuk mengajak pertukaran dengan gajah putih yang sudah jelas-jelas ingin ya atau memberikan serangan secara langsung terhadap pertahanan sayap raja dari hitam. Kuda D2 dan akhirnya gajah putih dimakan juga dengan gajah pukul gajah di E3 dengan tempo skak. Menteri pukul gajah. Pion B5 mengajak pertukaran pion, tak digubris oleh putih dan putih melakukan langkah kuda menuju E4 mengincar pion lemah ini ya yang ada di petak D6. Sehingga balasan hitam juga simpel saja dengan kuda menuju F6. Ada dua tujuan. Pertama tentu saja melindungi pion yang ada di petak D6 dan kedua adalah mengajak pertukaran kuda ya. Dan akhirnya diterima. Kuda pukul kuda di F6 dengan tempo skak. Menteri pukul kuda. Dan di sini putih melakukan langkah yang bagus dengan pion menuju G5. Memajukan pion sekaligus mengancam menteri hitam sehingga menteri hitam mundur dan pion maju satu langkah menuju F6. Jelas ini situasi yang sangat berbahaya di pertahanan sayap raja dari Artemiev. Tentu saja kita akan sangat yakin ya bahwa tujuan dari Fahad Rahman adalah menempatkan menteri putihnya di petak G7, artinya skakmat. Namun nanti Vladislav Artemiev berhasil menggagalkan rencana atau rancangan skakmat yang diinginkan oleh Fahad Rahman. Menteri menuju D7, menteri menuju G3. Pelan-pelan menteri putih berusaha untuk masuk ke pertahanan sayap raja dari hitam. Dan balasan dari hitam di sini adalah dengan benteng pukul pion. Nah, waktu pertama kali Tarigan Catur menonton pertandingan ini dengan live, Tarigan Catur juga tidak mengerti apa sih ini maksudnya langkah benteng pukul pion ini. Namun, setelah beberapa langkah ke depan, baru Tarigan Catur memahaminya. Mengapa langkah ini perlu dilakukan dan memang langkah ini wajib untuk dilakukan agar hitam terhindar dari rencana atau rancangan skakmat dari putih. Di sini putih sedikit takut ya dengan apa sih maksud dari hitam ini sehingga lebih memilih memukulnya dengan benteng bukan dengan gajah. Benteng pukul benteng dan di sini pion pukul benteng. Menteri H4, kita lihat ada dua langkah lagi skakmat yang diinginkan oleh putih, yaitu dengan nantinya menteri putih melaju ke H6 lalu diakhiri dengan G7 skakmat. Sebelum itu hitam melakukan langkah pion menuju H5. Apabila di sini dimakannya dengan en pasan, jelas serangan dari putih berhenti. Sehingga di sini putih memilih untuk mengorbankan gajahnya dengan gajah pukul pion, lalu pion G pukul H5 dan menteri pukul pion. Kita lihat masih ada dua langkah skakmat lagi oleh putih.
Namun, hitam berhasil menemukan cara yang terbaik, diawali dengan gajah menuju C8. Inilah yang tarigan catur katakan. Ini yang apa yang dimaksud oleh Artemiev tadi ya, dengan benteng pukul pion yang ada di petak C4 tadi. Karena di posisi gajah ini sekarang, tadi benteng hitam menempati posisi ini atau posisi C8. Jadi tujuannya adalah itu, agar mencoba untuk menghentikan rancangan skakmat dari putih. Menteri H6, lihat, satu langkah lagi skakmat. Jika dalam posisi ini, kita pasti sudah menyerah, sudah pasti resign ya, karena kita lihat tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ya, namun inilah Super Grandmaster asal Rusia, Vladislav Artemiev, mampu membuat segala yang terlihat mustahil jadi akhirnya nanti bisa menang dengan melakukan langkah menteri skak di G4, jadi memaksimalkan tempo skak. Raja pindah ke H2, dan inilah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh hitam untuk menghindari dari pola skakmat yang dirancang putih dengan menteri menuju H3 skak. Menteri pukul menteri dan gajah pukul menteri, raja pukul gajah. Kita lihat mengorbankan gajah demi keuntungan secara posisional. Dan lagi pula kita lihat bahwa secara posisi juga pion hitam lebih baik, walaupun secara materi baik hitam maupun putih sama-sama sebanding ya. Kita lihat bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh Artemiev di sini, mengingat rancangan skakmat indah dari Fahad Rahman sudah berakhir dengan mengajak atau mengadu menteri tadi ya. Raja H7, Raja G4, benteng C8, benteng H1 skak, Raja G8, Raja F5, pion C3, lihat, dua langkah lagi hitam promosi, benteng C1, pion maju terus ke C2, pion G6, pion F pukul G6 dengan tempo skak, Raja pukul pion, benteng C3, pion skak di F7, Raja F8, Raja F6, pion E4, Raja E6, pion E3, maju terus pionnya, Raja pukul pion di D6, pion E2, pion A4, Raja pukul pion di F7, pion B5, pion A pukul B5, pion A pukul B5, benteng B3, Raja C6, benteng B1, benteng pukul pion di C2, dan akhirnya pion hitam promosi menjadi menteri. Kita lihat dalam situasi seperti ini jelas Vladislav Artemiev akan menang dengan mudah, namun Artemiev masih bisa melanjutkannya karena Fahad Rahman masih belum menyerah, masih ingin melanjutkan permainan sampai terkena skakmat. Pion D6, menteri E4 skak, Raja D7, menteri pukul benteng di C2. Akhirnya benteng dapat ya, setelah garpuan terhadap raja dan benteng tadi. Raja D8, benteng pukul pion di B5, Raja D7, benteng B7 skak, Raja mundur ke D8, menteri F5. Kita lihat ada satu langkah skakmat lagi ya, yang sudah tak bisa dihindari oleh putih, dan putih melakukan langkah pion menuju D7. Jelas diakhiri oleh Artemiev dengan menteri pukul pion di D7 skakmat. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Artemiev. Kita lihat tadi betapa berbahayanya posisi dalam pertahanan sep rajanya, tinggal selangkah lagi terkena skakmat. Namun Artemiev mampu mengubah atau memutar balik situasi di papan sehingga akhirnya memenangkan permainan. Oke, menurut tarigan catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di
Tarigan Catur Channel.